Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam kimia. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini kita akan membahas tentang contoh soal penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Pada video sebelumnya kita sudah membahas contoh soal tentang penurunan tekanan uap. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat. Penurunan titik beku atau dilambangkan dengan delta TF. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat sebelum kita membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan penurunan titik beku. Yang pertama, suatu pelarut jika ditambah dengan zat larut, maka titik bekunya akan turun. Apa maksudnya? Baik, kita contoh dalam kehidupan sehari pelarut adalah air. Masih ingat berapa titik beku daripada air? 0 derajat Celcius. Baik. Jika di dalam air itu ditambah dengan zat larut, maka titik bekunya menjadi lebih kecil daripada 0 derajat Celcius. Ya, itu adalah ketentuan yang pertama. Ya. Jadi, jika suatu pelarut ditambah dengan zat tertentu, maka titik bekunya akan lebih kecil daripada titik beku pelarut tersebut. Ketentuan yang kedua adalah besarnya penurunan titik beku berbanding lurus dengan konsentrasi molar. Ya, jika makin tinggi konsentrasi molalnya, maka makin tinggi pula penurunan titik bekunya. Ketentuan yang ketiga, delta TF sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi dengan titik beku larutan. Rumus ini selalu kita gunakan dalam contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penurunan titik beku. Maka harus kita hafalkan dan pahami ya. Delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Dan ketentuan terakhir KF. Apa itu KF? KF adalah tetapan penurunan titik beku yang besarnya nanti akan diketahui di dalam soalnya. Jadi rumus untuk mencari delta TF sama dengan M dikali KF, di mana delta TF adalah penurunan titik beku, M adalah konsentrasi dalam molalitas, KF adalah tetapan penurunan titik beku. Jika diuraikan rumusnya menjadi delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali KF, di mana mr adalah mr zat larut, gram adalah massa zat larut, dan P adalah massa zat pelarut. Ingat, pada rumus ini adalah rumus hukum Raoul, yaitu yang berlaku untuk larutan non-elektrolit. Bagaimana jika kita bertemu dengan yang larutan elektrolit? Mudah, tinggal mengalihkan dengan faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff adalah faktor I yang besarnya 1 plus N-1 dikali alfa. Ya, nanti akan langsung kita bahas dalam contoh-contoh soalnya. Kita lanjut tentang kenaikan titik didih atau delta TB. Ada beberapa juga ketentuan yang harus kita ingat ya. Yang pertama, jika suatu pelarut ditambah dengan zat terlarut, maka titik didih akan naik. Apa artinya? Kita tahu pelarut air titik didihnya berapa? Ya, 100 derajat Celcius. Jika di dalam air ditambah dengan suatu zat larut, maka titik didihnya menjadi lebih besar dari 100 derajat Celcius. Berapa besarnya? Tergantung daripada kenaikan titik didihnya. Baik, ketentuan yang kedua, besarnya kenaikan titik didih masih sama dengan kepenurunan titik beku berbanding lurus dengan konsentrasi molar. Makin tinggi molalitasnya, maka makin tinggi juga kenaikan titik didihnya. Dan berikutnya, delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Ya, kita tahu besarnya delta TB bisa juga dicari dengan mengurangkan titik didih larutan dengan
titik didih pelarut. Ya, dan yang terakhir KB adalah ketetapan kenaikan titik didih yang besarnya juga biasanya akan diketahui di dalam soal. Jadi rumusnya adalah delta TB sama dengan M dikali KB, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, M adalah konsentrasi dalam molal, KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Jika rumus tersebut diuraikan, maka menjadi gram per mr kali 1000 per P dikali KB, di mana mr sama dengan mr zat larut, gram adalah massa zat larut, P adalah massa zat pelarut. Baik, kenapa penurunan titik beku selalu dijelaskan berbarengan dengan kenaikan titik didih? Karena keduanya hampir sama, baik dalam rumus maupun dalam sifatnya. Ya, hanya perbedaannya pada kenaikan pada titik didih dan titik beku. Ya, pada titik didih kita menggunakan tetapan titik didih. Pada titik beku kita menggunakan tetapan titik beku, di mana rumusnya juga hampir sama dengan cara mengalihkan konsentrasi dalam molar. Hampir sama dengan yang penuh titik beku, ini adalah untuk rumus yang berlaku pada larutan non-elektrolit. Jika larutannya nanti elektrolit, maka rumusnya dikalikan dengan faktor Van Hoff. Baik, kita lanjutkan pada contoh soalnya. Soal yang pertama, sebanyak 15 gram zat X, yaitu non-elektrolit, dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan ini mendidih pada suhu 100,156 derajat Celcius, di mana KB air adalah 0,52. Tentukan massa molekul relatif Mr senyawa X tersebut. Ya, baik, apa saja yang diketahui dalam soal ini? Yaitu yang pertama, massa zat X adalah 15 gram, massa pelarut atau massa air adalah 250 gram, dan titik didih larutan atau titik larutan mendidihnya pada suhu 100,156 derajat Celcius. Ini adalah titik didih larutannya. Berapa? 100,156 derajat Celcius. Di mana KB airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molaritas. Ya. Baik, apa yang ditanya? Ternyata pada soal ini yang ditanya adalah MR senyawa X. Jangan bingung ya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, maka MR senyawa akan bisa dihitung ya. Kita ingat rumus yang panjang adalah ya, delta TB sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dikali B. Kita masukkan ke dalam rumus delta TB, kita bisa mencari ya dari titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut ya. Ya, titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut, maka delta TB-nya bisa dicari yaitu 0,156. Maka gramnya diganti dengan 15 ya. Sudah itu 1000 per P massa pelarut diganti dengan 250 dikali KB, yaitu tetapan titik didih 0,52. Maka MR-nya bisa dicari. Ya, MR didapatkan sebesar 200 ya. Tinggal kalian hitung ya dengan menggunakan perkalian silang, maka MR-nya didapatkan sebesar 200. Ya, itu contoh soal yang pertama. Soal yang kedua, hitung titik didih larutan biner di mana ya cukup NaCl ditambahkan untuk membuat larutan 0,7 mol, di mana Kb air adalah 0,512 atau 0,52 ya. Jawaban dan pembahasan. Ya, kita tahu rumusnya delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Karena ingat NaCl adalah larutan elektrolit ya. Berarti dikalikan dengan faktor Van Hoff. Kita tahu KB-nya berapa di atas? Ya, KB-nya adalah 0,512. M-nya molalitasnya berapa? 0,37.
Ya, kita masukkan ke dalam rumus. 1 plus N-1 kali alfa. N itu apa? N itu adalah jumlah ion. Kita tuh Na-nya 1, Cl-nya 1. Maka jumlah N ion larutan biner adalah 2. Ya. Jadi 1 plus 2 dikurangi 1 dikali 1. Hasilnya dikalikan menjadi 2. Delta TB sama dengan 0,512 dikali 0,37 dikali 2. Maka delta TB-nya kita ketemu 0,38 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya adalah titik didih larutan, ya. Maka kita cari titik didih larutannya. Kita tahu titik didih air adalah 100 derajat Celcius, maka titik didih larutannya di atas 100 derajat Celcius, yaitu besarnya TB larutan sama dengan 100 ditambah dengan delta TB. Jadi besarnya 100 ditambah 0,38 sama dengan 100,38 derajat Celcius. Jadi titik didih larutannya adalah 100,38 derajat Celcius. Jadi kalau kita ketemu dengan soal, di sini kita lihat larutannya. Larutannya elektrolit atau non-elektrolit. Kalau non-elektrolit kita menggunakan rumus Raoul, ya, tanpa faktor I. Tetapi kalau kita ketemu dengan larutan elektrolit harus dikalikan dengan I, yaitu faktor Van Hoff yang rumusnya 1 plus N-1 dikali alfa. Apa saja sih yang termasuk larutan elektrolit? Yaitu semua larutan asam, semua larutan basa, dan semua larutan garam termasuk larutan elektrolit. Maka besarnya sifat koligatif larutannya lebih tinggi daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Berapakah titik beku larutan air ketika sejumlah NaCl ditambahkan untuk membuat larutan 0,25 molalitas? Nilai Kf untuk air adalah 1,858 derajat Celcius, ya, per molal, ya. Biasa orang membulatkan menjadi 1,86, ya. Tetapi jika diuraikan 1,858 itu juga tidak apa-apa, ya, lebih detail berarti. NaCl dapat terpecah menjadi dua ion yaitu Na plus dan Cl. Oleh karenanya nilai I atau nilai N-nya adalah 2. Ya, nanti setelah dikalikan kalau larutan biner ini I-nya sama dengan 2, ya. Nih, kita uraikan ya. 1 plus N-1 dikali alfa, N-nya 2, jadi 1 plus 2 dikurang 1 kali 1. Maka hasilnya 2. Maka delta TF-nya adalah Kf dikali M dikali 2, ya. Kf-nya 1,86 dikali 0,25 dikali 2. Maka delta TF-nya adalah 0,93 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya adalah titik beku larutan. Kita ingat titik beku larutan adalah lebih kecil daripada titik beku pelarut. Titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut dikurangi delta TF. Ya, 0 dikurangi 0,93, maka TF larutannya atau titik didih larutannya adalah min 0,93 derajat Celcius. Ya, ini untuk contoh soal yang kita lanjutkan contoh soal yang terakhir. Ibu membuat sayur asam menggunakan garam dapur sebanyak 5,85 gram dan menggunakan air sebanyak 4 kilogram. Jika garam dapur terionisasi sempurna, maka tentukan titik didih larutan. Baik, ini juga berlaku pada larutan elektrolit. Maka rumusnya menggunakan faktor Van Hoff. Ya, apa saja yang diketahui? Yang diketahui adalah massa zat larut, yaitu besarnya 5,85. Massa pelarut besarnya 4 kg, jadi 4.000. Ya. Ditanya adalah titik didih larutan. Ya. Maka jawabnya adalah kita tahu NaCl adalah Na plus ditambah Cl min. N-nya besarnya adalah 2. Maka I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Jadi I sama dengan 1 plus 2 dikurangi 1 kali alfa menjadi I-nya adalah 2. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumus.
Kita tahu M adalah gram per ml kali 1000 per P. Bisa kita cari juga M-nya. Ya, setelah kita hitung ternyata 5,85 dibagi 58,5 kali 1000 per 4000. Maka didapat konsentrasi molaritasnya adalah 0,025. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Delta TB sama dengan I dikali M dikali KB. Di mana delta TB sama dengan I-nya tadi adalah 2. M-nya adalah 0,025, KB-nya adalah 0,52. Jadi delta TB-nya adalah 0,026. Sedangkan yang ditanya adalah titik didih larutan. Maka titik didih larutannya adalah 100 ditambah 0,026. Jadi titik didih larutannya adalah 100,026 derajat Celcius. Mudah bukan? Baik. Selagi kita mau belajar sungguh-sungguh, insya Allah semua soal bisa kita kerjakan dengan baik. Jadi sambil dipahami, dibaca ulang, dipahami ulang, insya Allah kalian akan dapat paham untuk mencari soal-soal yang berkaitan dengan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan. Baik pada larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Silakan dibaca dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang kurang jelas, boleh kalian tambahkan dalam komentar di bawah ini atau bisa langsung kalian mengirimkan WhatsApp pribadi kepada Ibu. Insya Allah akan kita bahas sama-sama. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja.